Aquascape sebetulnya adalah hobi yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit jika kita mau belajar. Nama saya Justinus Nurkiatmoko. Saya owner dari Aqua RM Aquascape Gallery. Alamat saya di Dusun Kuagon, Sidorejo, Godean, Sleman, Yogyakarta. Aqua RM Aquascape Gallery adalah galeri dari aquascape hasil karya seni saya, di mana saya sebenarnya basic adalah penghobi akuarium dan sekarang saya merambah di dunia seni menata tanaman hardscape di dalam air yang disebut aquascape. Sebelumnya saya adalah penghobi akuarium biasa, memelihara ikan seperti biasa. Kemudian saya mengalami kebosanan sedikit, apakah bisa akuarium dibuat lebih bernilai seni. Kemudian saya mencoba untuk browsing di internet, di YouTube dan Google. Ternyata saya menemukan bahwa akuarium bisa dibuat suatu karya seni di mana kita bisa menempatkan tanaman air sebenarnya, kemudian juga menggunakan batu, kayu dan disebut aquascape. Dan ternyata aquascape juga memiliki nilai jual yang cukup baik. Aquascape adalah seni menata tanaman, batu, kayu di dalam air yang kita buat seperti ekosistem seperti di alam aslinya, di mana di situ juga kita dapat menempatkan ikan-ikan sebagai pelengkap. Untuk membuat aquascape, biasanya pertama kita menentukan style dari aquascape yang ingin kita buat. Style atau gaya ini biasanya para penghobi mengacu pada beberapa style. Yang pertama yaitu natural style, kemudian Iwagumi style, juga dead style. Natural style sendiri yaitu style atau gaya yang mengadopsi seperti di alam aslinya agar terlihat natural seperti ekosistem air, sungai ataupun danau. Kemudian Iwagumi style biasanya gaya seperti padang rumput yang terdiri juga dari beberapa batu-batu yang menggunakan tanaman-tanaman kecil atau tanaman karpet. Kemudian yang terakhir juga Dutch style, itu kita membuat aquascape seperti kebun dengan banyak tanaman rimbun, juga ada permainan warna dari tanaman di situ. Untuk merawat aquascape, tentunya karena kita membuat ekosistem buatan, aquascape memiliki beberapa sistem pendukung. Yang pertama yaitu cahaya. Cahaya sendiri kita bisa menggunakan lampu bisa high power LED. Misalnya yang umum digunakan prinsipnya adalah lampu tersebut sebagai pengganti sinar matahari. Kemudian kita juga harus mengenali karakteristik tanaman, di mana kita harus menyediakan nutrisi bagi tanaman tersebut, misalnya dari media tanam ataupun juga dari pupuk cair yang kita gunakan untuk perawatan rutinnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita juga harus rutin untuk mengganti air, karena aquascape adalah ekosistem tertutup di mana air tidak selalu berganti tetapi hanya tersirkulasi dari filtrasi, jadi kita harus lebih sering untuk mengganti air agar ekosistem tetap terjaga kestabilannya. Untuk kebutuhan cahaya aquascape sendiri biasanya untuk mudahnya bagi pemula bisa dihitung dengan perhitungan watt per liter, yaitu berdasarkan besarnya volume akuarium atau wadah yang kita gunakan. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung besaran lampu yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik tanaman. Misalnya ada kategori low light atau cahaya dengan intensitas rendah, juga medium light dengan intensitas sedang, dan juga high light, tanaman yang membutuhkan cahaya dengan intensitas tinggi. Pada aquascape, karena kita menggunakan tanaman asli di mana tanaman tersebut hidup dan tumbuh, maka kita juga harus memberi dukungan untuk kelangsungan hidupnya. Kita biasanya menggunakan injeksi gas CO2 untuk mendukung proses fotosintesis dari tanaman tersebut agar dapat tumbuh secara optimal. Juga untuk mendukung penyerapan nutrisi yang kita berikan, misalnya dari pupuk cair ataupun dari media tanamnya. Untuk perawatan rutin, selain kita mengganti air secara rutin, misalnya bisa seminggu itu 1 kali, itu sudah cukup bagus, tapi lebih sering pun itu semakin bagus. Kemudian ketika tanaman sudah tumbuh semakin lebat, kita dapat memotong atau memangkas tanaman tersebut, dan
tanaman tersebut masih dapat kita tanam untuk beberapa jenis tanaman atau bisa disebut seperti sistem stack. Untuk proses pembuatan aquascape, biasanya kita membutuhkan perawatan ekstra di awal karena media tanam dan juga tanaman baru saja masuk di ekosistem baru sehingga membutuhkan proses adaptasi. Penggantian air lebih sering lebih bagus, misalnya 1 minggu sekali ataupun lebih sering. Proses dari awal kita setting hingga aquascape dapat dinikmati ataupun aquascape dapat disebut ekosistem yang sudah mature ataupun sudah stabil, biasanya juga tergantung dari perawatan kita. Bisa lebih cepat, misalnya 1 bulan ataupun 3 bulan, ataupun bisa juga lebih lama. Ekosistem aquascape bisa dikatakan sudah berhasil ataupun sudah stabil. Biasanya indikasinya yang pertama dengan air yang terlihat sudah jernih, kemudian kedua tanaman yang tumbuh secara optimal dan tidak terlihat kurang nutrisi, kemudian juga dari ikan-ikan ataupun biota di aquascape, misalnya ikan, udang, ataupun siput, itu hidup juga dengan sehat. Untuk membuat aquascape bisa berlangsung lama, tentu saja perawatan adalah kuncinya. Biasanya kita merawat aquascape dengan pemberian pupuk cair secara rutin untuk menutrisi tanaman agar dia dapat tumbuh secara optimal secara terus-menerus. Kemudian juga harus mengontrol untuk pemberian pakan ikan agar tidak berlebih, karena ketika berlebih dari sisa makanan ataupun kotoran ikan juga dapat mengotori aquascape. Tanaman yang sering dipakai dalam aquascape biasanya ada beberapa kategori. Kategori tersebut adalah yang pertama stem plant atau tanaman berbatang, kemudian yang kedua fern atau sejenis paku-pakuan, kemudian yang ketiga adalah carpet plant ataupun tanaman yang tumbuh dengan karakter seperti karpet ataupun menjalar, kemudian juga moss ataupun lumut. Untuk membuat aquascape terkesan lebih natural, biasanya para penghobi aquascape menggunakan aksen batu ataupun kayu di dalamnya. Batu ataupun kayu yang digunakan berbagai jenis. Untuk batu misalnya dari lava rock, kemudian batu seiryu, batu garang stone, dan batu-batu lainnya. Kemudian kayu juga biasa digunakan seperti kayu rasamala, kayu santiki, ataupun kayu-kayu atau driftwood yang kita bisa temukan dari alam yang pernah tenggelam, itu juga lebih bagus. Batu atau pohon kayu juga dapat dibeli misalnya dari pasar-pasar ataupun toko ikan atau akuarium yang ada di sekitar kita. Bagi teman-teman yang ingin belajar aquascape, dapat berkunjung di Galeri Aqua RM, dapat melihat-lihat ataupun belajar, kami sangat terbuka. Kemudian kami juga menyediakan beberapa bahan aquascape seperti media tanam, pupuk, dan beberapa alat pendukung untuk membuat aquascape. Kami juga membuka jasa untuk pembuatan ataupun setting aquascape ataupun pembelian aquascape secara full set. Untuk pembuatan aquascape biasanya saya mengerjakan dari mulai budget 300.000 sampai dengan budget puluhan juta, tergantung dari ukuran ataupun volume, juga dari tingkat kesulitannya. Untuk jasa setting juga tergantung dari besar atau volume aquascape yang akan dibuat, kemudian juga lokasi ataupun tingkat kesulitan dari pembuatan aquascape tersebut. Untuk pemasarannya, aquascape ini kita biasanya mempromosikan dari komunitas-komunitas karena aquascape sendiri juga penghobinya memiliki komunitas di tiap regional ataupun kota. Juga Aqua RM Aquascape Gallery memiliki beberapa sosmed yang kami gunakan untuk promosi dari Instagram @aquarm_. Juga kami menggunakan beberapa platform marketplace seperti Tokopedia ataupun Bukalapak. Selain tanaman dan juga hardscape, tentu saja aquascape ini tidak lengkap dengan adanya ikan di dalamnya. Namun, untuk penggunaan ikan di dalam aquascape, tidak bisa semua jenis ikan kita gunakan. Biasanya kita hanya menggunakan ikan dengan ukuran yang kecil, kemudian dia juga tidak predator untuk tanaman. Jadi ramah ketika masuk di dalam aquascape, tidak merusak ekosistem yang sudah dibuat.
Untuk contoh-contoh ikan yang biasa digunakan di aquascape, misalnya seperti di belakang saya ada ikan neon, kemudian jenis-jenis rainbow ataupun juga jenis tetra. Juga kita bisa menggunakan jenis-jenis molly, guppy, dan juga ikan-ikan kecil jenis lainnya. Untuk melengkapi ekosistem aquascape, biasanya kita juga menempatkan atau menaruh udang di dalamnya. Biasanya udang-udang yang digunakan adalah jenis caridina dan neocaridina. Kita juga bisa menempatkan beberapa jenis siput untuk membantu dalam membersihkan aquascape dari tumbuhnya alga. Buat teman-teman yang ingin memulai hobi aquascape, pesan saya, jangan ragu untuk mencoba. Kita tetap harus mencoba dan kita memperhatikan ekosistem ataupun proses yang terjadi di dalam aquascape. Aquascape sebetulnya adalah hobi yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit jika kita mau belajar. Tentu saja, dari proses yang terjadi, kita perlu kesabaran, ketekunan untuk membuat aquascape yang berlangsung lebih lama. Sekian dari saya, Justin, owner dari Aqua RM Aquascape. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen channel dari Pemuda Desa TV. Terima kasih.